Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang fisika. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Saya adalah mahasiswa dari program studi Pendidikan Fisika Universitas Malawarman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fluida statis. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang fluida statis? Pertama, kita bahas dulu fluida. Fluida itu apa? Ya, benar, fluida adalah suatu zat yang dapat mengalir. Nah, zat yang dapat mengalir itu apa aja? Yang kita ketahui dalam fisika ada 3 zat. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, yang dapat mengalir itu hanyalah 2, yaitu zat cair dan zat gas. Nah, setelah kita mengetahui tentang fluida, terus kita cari tahu tentang artinya statis. Statis itu apa? Statis adalah artinya diam. Berarti kalau fluida statis, pengertian keseluruhannya adalah zat yang dapat mengalir dalam keadaan diam. Pertama yang harus kita ketahui tentang fluida statis yaitu tekanan. Nah, tekanan atau dalam bahasa Inggris yaitu pressure dengan lambang P itu adalah gaya per satuan luas dengan rumus F per A. Nah, tekanan itu ini keterangan rumusnya ya. P sama dengan tekanan dengan satuan Pascal atau Newton per meter kuadrat. F sama dengan gaya dengan satuan Newton, A sama dengan luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Ketekanan dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kita lihat atau dapat kita rasakan ketika pernah gak sih kalian itu pakai sepatu high heels, terutama cewek ya. Kalau misalnya kita pakai sepatu high heels di tanah lapang, yang tanahnya itu agak gembur gitu atau enggak berlumpur, pasti sepatu kalian itu akan menancap ke dalam tanah. Berbeda ketika kalian memakai sepatu kets misalnya. Dia itu tetap akan menancap ke dalam tanah tapi tidak terlalu dalam. Nah, oleh sebab itu nyambung ke dalam rumus ini. Karena semakin kecil luas penampang, maka tekanannya ini akan semakin besar. Nah, yang kedua yang perlu kita pelajari yaitu tentang massa jenis. Massa jenis itu apa? Massa jenis adalah ukuran kepadatan suatu benda. Semisal ada balok kayu dengan besi yang memiliki volume yang sama, misalnya ukurannya 2 x 3 x 5 meter. Nah, itu kan volume mereka sama, besarnya mereka sama. Tetapi ketika kita mengangkat keduanya, maka akan lebih berat besi. Kenapa? Karena besi itu lebih padat, sehingga massa jenis besi juga lebih besar daripada kayu. Nah, rumusnya massa jenis adalah Rho sama dengan M per V. Rho itu apa? Rho itu adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, diambil dari satuan massa dan satuan volume. M adalah massa, V adalah volume. Yang ketiga kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu apa? Tekanan yang disebabkan oleh suatu fluida yang tidak bergerak. Semisal nih, di sini ada gambar ikan di dalam suatu akuarium. Ikan ini akan terkena dengan tekanan hidrostatis yang disebabkan oleh gaya angkat. Kita akan menurunkan rumus buat menemukan rumus tekanan hidrostatis. P sama dengan F per A. Dari rumus tekanan yang kita pelajari tadi, kita turunkan F. F ini apa? Di sini F adalah gaya berat, berarti M kali G per A. Oke. Dari rumus Rho sama dengan M per V, ditemukan rumus M itu adalah Rho kali V, ya kan? Kita masukkan ke sini. Rho kali V kali G per A. V di sini adalah volume. Berarti volume dari akuarium ini luas penampang dikali tingginya, ya kan? Rho kali A kali
kali H kali G per A. A ini kita coret, kemudian kita menemukan rumus dari tekanan hidrostatis dengan lambang pH. Nah, Rho itu apa? Rho adalah massa jenis, tadi sudah saya tulis. Massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. H adalah ketinggian dengan satuan meter. G adalah gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. Nah, yang keempat yang kita pelajari adalah tekanan mutlak atau bisa disebut juga dengan tekanan total. Tekanan mutlak itu terjadi ketika kita memerhatikan bahwa adanya tekanan udara yang menyentuh permukaan air di dalam suatu akuarium. Ketika ada tekanan udara ini, maka tekanan udara juga harus kita perhatikan nilainya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus tekanan mutlak. Tekanan mutlak sama dengan P0 ditambah tekanan hidrostatis yang ada dalam sini. Berarti yang tadi kita dapat Rho G H. Ini adalah keterangan dari rumus ini. P mutlak adalah tekanan mutlak dengan satuan Pascal, sama satuannya kayak tekanan biasa. Tekanan udara juga satuannya Pascal. Biasanya tekanan udara itu sebesar 1 atm. Kalau diubah dalam bentuk Pascal, yaitu 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sekarang kita akan pelajari tentang hukum pokok hidrostatis. Nih, semisal ada tabung U. Ini adalah tabung terbuka yang diisi air. Kemudian ketika kita menambahkan suatu zat A misalnya ke dalam tabung U ini, misalnya, nah zat A ini dia berbeda massa jenis, jadi dia nggak bisa menyatu dengan air. Kita menambahkan zat A. Ini adalah zat A. Nah, karena ditambahkan zat A ke dalam tabung ini, maka tinggi airnya akan naik. Misalnya tinggi airnya jadi segini. Nah, di tabung yang telah diisi zat A ini, kita garis dia dengan tinggi dari air ini. Misalnya di sini titik A, di sini titik B. Nah, ini kita kasih dia HA. Terus yang ini kita beri tanda HB. Hukum pokok hidrostatis menyatakan bahwa PA sama dengan PB. Nah, kemudian PA ini kita tulis rumusnya PO ditambah Rho A G H Rho A GHA sama dengan P0 ditambah Rho B GHB. Kemudian P0 nya dikurangin jadinya habis. Terus Rho A GHA sama dengan Rho B GHB. G nya kita coret, jadinya Rho A kali HA sama dengan Rho B kali HB. Ini adalah rumus dari hukum pokok. Nah, kemudian kita belajar tentang hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Hukum Pascal berbunyi bahwa tekanan yang diberikan kepada fluida yang diam dalam ruang tertutup akan diteruskan dengan besar yang sama ke seluruh fluida. Misalnya ada gambar dongkrak hidrolik yang biasanya kita temukan pada bengkel atau tempat pencucian mobil. Nih. Misalnya di sini ada luas penampang 1 A1 dengan F1. Misalnya di sini ada luas penampang 2 dengan F2. F1-nya ini semisal ada orang yang menekan dongkrak hidrolik ini. Kemudian F2-nya ini misalnya kita mau mengangkat beban seperti mobil atau yang lainnya. Nah, ketika ada orang yang menekan ini, maka fluida yang di dalam sini, jadi di sini tuh ada isi fluida dalam sini akan buat tekanan tadi kayak ini. Dari hukum Pascal, berarti dari bunyi itu dapat dituliskan P1 sama dengan P2. P
P1 sama dengan P2, berarti dari rumus tekanan yang tadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Luas penampang dari ini tabung. Luas penampang dari tabung. Luas penampang dari lingkaran, bukan tabung ya, dari lingkaran. Berarti apa? PR kuadrat. Berarti R-nya R1. Kemudian F2-nya, A2-nya di sini adalah PR kuadrat, R-nya adalah R2. F-nya ini gaya, P adalah ketetapan, R-nya adalah jari-jari dari luas penampang. Oke, sekarang kita akan membahas tentang latihan soal ya. Latihan soal nomor pertama. Misalnya nih ada ikan di dalam suatu akuarium dengan kedalaman ikannya dari permukaan adalah H. H-nya sama dengan 20 cm. Rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Maka tentukan tekanan hidrostatisnya. Berarti apa yang harus kita ubah dari yang diketahui ini? Yaitu 20 cm kita ubah menjadi meter, yaitu 0,2 meter. Kemudian ketika di soal tidak diketahui gravitasi, maka kita bisa memakai nilai G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kita masukin rumus dari tekanan hidrostatis, yaitu Rho kali G kali H. Rho-nya berapa? 1000 kg per meter kubik. Jangan lupa satuan. G-nya 10 meter per second kuadrat dan H-nya 0,2 meter. Coret 0 di sini, coret di sini, berarti kita dapatkan bahwa tekanan hidrostatisnya yaitu 2000 Pascal. Didapatkan pH-nya 2000 Pascal. Kemudian nomor 2, ketika ada ikan di dalam satu akuarium dengan kedalaman 3 meter, nah kemudian ikan ini mendapat juga tekanan udara luar sebesar 1 atm. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat dan rho-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah kemudian kita ditanya P mutlak. P mutlaknya berapa sih? Kita masukin rumus yang tadi. P mutlak sama dengan P0 ditambah rho GH. Nah, P0-nya kita masukin. Ini nilai 1 atm, tapi kita ubah dulu ke Pascal. Yang tadi sudah saya bahas, 1 atm sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ditambah rho-nya berapa? 1000 kg per meter kubik. G-nya 10 meter per second kuadrat dan H-nya 3 meter. Kita operasikan yang di sini ya, 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal ditambah, kita jadikan yang di ini kan jadinya 3 kali 10 pangkat 4 ya. Kita jadikan 10 pangkat 5 berarti 0,3 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, setelah ini kita tambahin, jadinya 1,313 kali 10 pangkat 5 Pascal. Didapatkan tekanan mutlaknya sebesar 1,313 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, sekarang kita akan melakukan praktikum sederhana tentang tekanan hidrostatis. Perhatikan ya adik-adik, di sini ada sebuah botol yang sudah dilubangi dengan 3 lubang pada ketinggian 15 cm, 10 cm, dan 5 cm. Nah, perhatikan apa yang akan terjadi ketika tutup lubang pada botol dibuka secara bersamaan. Pastinya air akan memancar dari lubang tersebut, tetapi jarak pancarnya mengapa berbeda-beda ya di nomor 3, 2, 1. Nah, sekarang tugas kalian buatlah pembahasan dan kesimpulan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Oke, sampai di sini pelajaran hidrostatis yang sekarang ya. Nanti akan kita pelajari lagi lebih lanjut di pertemuan yang selanjutnya. Jangan lupa ya tugasnya dikerjakan. Semangat belajarnya. Terima kasih telah memperhatikan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.